Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ita KD Channel. Aku ada di acara SOT Sekolah Orang Tua Hebat RW 1 Kalisari. Ini pertemuan yang ke-6. Nanti yang ke-7 adalah pertemuan terakhir. Ikuti terus video aku berikutnya. Thank you. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Untuk SPPH-nya hari ini kita segera dimulai. Untuk materi pertama, silakan langsung untuk ini. Indonesia pretest Raya. ya. Pretest sudah. Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi bangku di bumi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di pertemuan Sekolah Orang Tua Hebat yang ke-6. Sebentar lagi kita akan lulus dan kita akan wisuda. Mungkin 7 itu harus dilampaui dulu ya, baru nanti wisuda. Atau 7-nya wisuda? Oh enggak ya, terakhir 7, jadi kita masih punya 1 lagi. Dan nanti yang ke-7 itu kita siapkan hadiah ya bagi yang sudah, yang tadi apa tuh, yang
murid teladan. Nah, saya sudah siapkan hadiah. Ya, jadi rajin datang, rajin menyimak, ya, rajin menulis, rajin bertanya. Oh banyak pokoknya. Rajin menabung. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Kita hari ini materinya tentang anak kita. Pokoknya kita akan kupas. Saya yakin kita dekat dengan anak-anak. Mungkin juga selain bukan hanya anak kita, tapi juga mengamati anak dari kakak kita, saudara kita, ponakan kita. Tentu saja ini menarik untuk kita kupas hari ini, yaitu bagaimana kemampuan menolong diri sendiri oleh anak tersebut dan tingkah laku sosial ini yang akan kita bahas, karena setiap kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial setiap tingkat umur itu berbeda. Nanti kita akan kupas umur 0 sampai 1 itu apa sih tingkah menolong diri anak itu, kemudian bagaimana tingkah laku sosialnya. Dan ini saya berharap untuk season ini kita akan dialog, karena nanti yang menjawab pertanyaan semua adalah ibu semua. Untuk mengingat usia 01 itu tingkah laku anak-anak kita, kemampuan dia untuk menolong diri dan kegiatan atau perilaku sosial itu apa saja. Kemudian usia 1 sampai 2 tahun itu apa saja. Kemudian usia 3 sampai 4 tahun itu apa saja. Usia 4 sampai 5 tahun itu apa saja, dan sampai usia 5 sampai 6 tahun apa saja perilaku menolong diri yang perlu selain kita bimbing, juga mungkin secara spontan anak ini dia sudah bisa melakukan itu. Mungkin bisa melihat contoh atau bisa karena ada dampingan dari kita. Tapi yang jelas ini Bu sekalian menarik sekali untuk kita mulai recall kembali, mulai mengingat kembali. Seperti saya anaknya sudah 35 tahun, berarti sudah 35 tahun yang lalu saya harus mengingat ya. Apalagi Bunda Suwon ini sudah berapa tahun Bunda? Yang putra nomor 1 umur berarti yang 51 tahun yang lalu ya. Tapi yang jelas mungkin kalau kita lupa anak kita juga setiap saat bisa melihat cucu kita, mungkin juga anak dari kakak atau adik kita dan sebagainya. Saya yakin bahwa di lingkungan kita anak-anak selalu ada. Dan ini kita akan coba apa kemampuan menolong diri sendiri sesuai dengan usia dan tingkah laku sosial apa yang dilakukan sesuai dengan usia. Kita akan coba usia 0 sampai 1 tahun. Kita bayangkan usia 0 sampai 1 tahun ini gerakan menolong diri apa yang dia bisa lakukan. Contohnya misalnya ini ada dot ini ya, ada dot dia mulai memegang misalnya untuk menolong diri ini, apakah masuk dalam 0 sampai 1 tahun? Masuk ya? Oke. Jadi memegang dotnya atau memegang apa yang tidak hanya dot, mungkin dia karena ASI bisa saja dia kan memegang ASI ibunya ya kan, memegang payudara ibunya. Nah itu kan reaksi-reaksi mungkin yang dilakukan oleh anak di usia 0 sampai 1 tahun. Ini tadi contoh. Mungkin apa lagi? Silahkan. Ada yang bisa mengingat kira-kira apa lagi perilaku anak pada saat usia 0 sampai 1 tahun dalam kemampuan menolong diri sendiri maupun tingkah laku sosial. Apakah dia mungkin bisa melihat tingkah laku sosial itu, bisa melihat ibunya, kan tingkah laku sosial ya, sudah bisa melihat misalnya kita dililing tuh di gudang atau ya. Nah itu bisa siapa yang ngomong atau di mana dia suaranya dia bisa mengikutinya. Apakah ini termasuk di usia 0 sampai 1 tahun? Masuk ya. Oke. Berarti kita sudah temukan 2. Apa lagi kira-kira?
Ya? Sudah bisa menggapai barang yang dekat ya dengan yang dia, berarti dia memperhatikan barang itu dan mulai menggapai barang itu. Oke, biasanya ditunjukkan pada ini ya. Jadi ada biasanya mainan yang di atas itu ada suaranya, berarti dia bereaksi dengan pendengarannya, kemudian matanya, kemudian dia ingin menggapai, tangannya mulai bereaksi untuk menggapai barang tersebut. Oke, apa lagi? Menghentakkan kaki. Menendang kaki. Menendang-nendang kaki. Oke, menendang-nendang kaki. Apalagi Bunda? Menendang kaki itu sebenarnya kemampuan Nol. Kenapa Bunda? 0 tahun. Sejak 2 bulan sudah. Oh, sejak 2 bulan sudah mulai tangannya menggapai, kakinya menendang-nendang. Ya, ini sebagai mungkin kalau dia ingin pipis ya, sebagai reaksi sosialnya dia mungkin bisa bergerak biasanya. Anak kalau sudah bergerak itu biasanya ingin pipis. Nah, kalau kita tatur, kalau zaman dulu kita tatur, maka sudah tidak perlu popok lagi. Biasanya anak itu kalau gelisah dengan reaksi badannya ini, itu menunjukkan dia merasa mau pipis. Nah, kalau sekarang nggak tahu ibu-ibu ini masih suka tatur nggak, sehingga mengandalkan popok. Nah, ini akhirnya pencemaran ya lingkungan, kemudian biaya juga tinggi, kemudian apa namanya ini kalau terberat iritasi dan sebagainya, dana harus keluar banyak. Jadi kalau kita membiasakan tatur sejak umur 6 bulan, ya umur 3 bulan nggak bisa. Kemudian dia merasa umur 6 bulan sudah dia kalau tidak ditatur dia nggak mau pipis. Kalau sudah terbiasa dari dari bayi yang sudah dia kita pegang untuk tatur. Ini menarik. Semoga ini bisa kita lestarikan ya. Kita lestarikan sehingga lingkungan pun lebih sehat dan anak pun bisa kita tidak boros untuk membeli popok lagi. Oke. Saya kira cukup untuk 0 sampai 1 tahun ya. Kita akan menginjak usia 1 sampai 2 tahun. Bagaimana kemampuan menolong diri anak ini dan tingkah laku sosialnya. Kira-kira apa? Usia 1 sampai 2 tahun mulai apa dia? Belajar makan sendiri. Mulai? Belajar makan sendiri. Oh, belajar makan sendiri. Gitu ya, Mbak? Mulai belajar makan sendiri. Apalagi kira-kira? Mulai jalan, berlari. Ya, mulai jalannya lancar gitu ya. Ya, biasanya merangkak atau 1-2 usia 1 sampai 2 tahun itu mulai jalannya lancar. Kemudian apa lagi? Bersosialisasi, bermain sama teman-teman. Mulai bersosialisasi. Contohnya gimana Bunda? Mungkin panggil mama, papa ini ya? Dengan lingkungan keluarga, dan biasanya kalau dulu kan kita bermain dengan tetangga, dan anak ini sudah mulai kenal dengan tetangganya, dan kadang-kadang dia punya keinginan untuk ketemu sama temannya. Oh, usia 1 sampai 2 tahun itu sudah mulai ya? Jadi kalau ada yang biasa tetangganya terlihat atau sudah mulai kenal, apalagi kalau sesama sebaya anak, nah mungkin dia mulai tertarik untuk main bersama. Gitu ya Bunda? Ada lagi yang mungkin berpendapat? Apa nih kira-kira? Mbak Ita bisa, Mbak Yola bisa pendapatnya ya. 1 sampai 2 tahun, kira-kira apa reaksi kemampuan menolong dirinya itu? Selain tadi dia bisa jalan, mungkin dia sudah mulai melihat ada teman sebaya, kemudian sudah mulai mungkin panggil mama papa itu sudah usia berapa ya? 1. Oh gitu, udah mulai. Oh, panggil mama papa itu sudah mulai 8 bulan itu ya? Oh beda-beda ya. Biasanya lebih lancar ya usia 1 tahun itu ya. 1 sampai 2 tahun mulai lebih lancar lagi. Oke, kita masuk ke usia 2 sampai 3 tahun.
Kira-kira apa ini? Misalnya, apakah sudah masuk memasang sepatu sendiri? Sudah bisa? 2 Gambar-gambar. sampai 3 tahun? Gambar-gambar Udah ya? begini. Udah ya, berarti pakai sepatu sendiri, kemudian pakai baju sendiri sudah bisa belum? Oh belum ya? Oke. Apalagi makan sendiri sudah bisa ya? Sudah bisa. Cuci tangan sendiri. Oh iya, sudah mulai bisa ya. Kita ingat, coba kita ingat perilaku anak kita di usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian oke, kita masuk ke usia 3 sampai 4 tahun. Kira-kira dia bisa apa ya? Sudah bisa menyanyi. Oke. Sudah banyak kosakata, sudah mulai bisa pakai baju sendiri ya. Sudah bisa pakai celana sendiri. Kemudian sudah makan lancar ya. Apa lagi? Sudah minta uang. Ya ini perilaku sosial ya, sudah bisa minta uang untuk jajan ya, beli jajan. Waduh, ini dia. Ya, moga-moga kita bisa bisa nurutin apa nggak bisa nurutin ini kira-kira diturutin atau tidak? Ya, tidak semua diturutin. Oke. Kemudian usia 4 sampai 5 sudah ya tadi? Belum ya? 4 sampai 5 tahun tuh kira-kira anak ini gimana ya? Ke kamar mandi sendiri. Oh, ke kamar mandi sendiri. Oke. Bisa ke toilet sendiri ya. Bisa mandi sendiri. Mandi. Oh iya, pakai baju sendiri, kemudian mandi sendiri, kemudian udah mulai sekolah itu Udah ya. sekolah. Ya, udah mulai sekolah. Masalah nakal, anak kita itu sebetulnya nggak ada yang nakal. Iya. Jadi nakal itu mungkin termasuk kategori dia memang kreatif, aktif dan kreatif. Anak ada yang super aktif, ada yang diem. Jadi kalau nakal itu saya nggak. Oh, itu ya Bunda ya. Ini pengalaman luar biasa. Putranya berapa Bunda? Bunda itu putranya berapa? Sekarang Ya. Nah, Nah, putranya Bunda berapa? yang pertama Jumlahnya berapa? Putranya berapa? Punya anak berapa jumlahnya? 4. Ya. Itu di Mong sendiri ya Bunda ya? ya Iya, di Mong sendiri ya. Jadi udah tahu gimana deh. Oke, luar biasa. masih ingat semuanya. Masih ingat semua ya. Yes, perjuangannya saya agak ingat semua Bunda. Semasa Bunda aktif-aktifnya ya. Selain jadi RT juga ini ya. Antar jemput ya. Iya. Luar biasa. Antar jemput cantik guys. Oke, kita lanjutkan. Umur 5 sampai 6 tahun ini kira-kira sudah bisa ngapain ini? Sudah bisa semua ya? Sudah berteman, sudah bisa Menolong adiknya, temennya, ya. Sudah membimbing, bisa, nolong adiknya. sudah egois ya, sudah ada rasa egois. Jadi iya betul. Jadi 5 sampai 6 ini wis kabeh wis, ya. Udah pintar semua. Ini ya, ternyata ibu-ibu bisa mengingat ya putra putrinya kemampuan menolong diri dan tingkah laku sosial ini yang sekarang tambah yang namanya ada HP, ya tambah pinter anak-anak. Tapi bagaimana kita ini mensiasati semua sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang seperti yang kita harapkan. Baik, Bapak ya Ibu sekalian, saya kira itu dari saya. Sementara kita post-test dulu ya, kita post-test dulu. Silahkan, saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esti Kasih Kesra Kecamatan Lerjo Bu, terus Ibu RW 1 ya Bu ya, RW 1 Kelurahan Kalisari yang saya hormati, dan seluruh kader pengelola SODH
yang saya hormati kasih pemerintahan Kelurahan Kalisari yang hadir pada pagi hari ini, terus kader-kader SOTH RW 1 Kelurahan Kalisari yang saya cintai ya Bu ya. Saya kesini nggak ngasih materi nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi yang penting saya nyambangi gitu loh ya Bu ya. Terus di sini nanti biar kalau terkait materi biar dilanjutkan sama kadernya aja nggak apa-apa. Kadernya kok pinter-pinter ya Bu. Ya, tadi saya maunya ngisi yang di RW punyanya Bu Lili RW 5 karena saya belum sama sekali sambang ke sana. Kalau saya itu kan sesuai materi di 1 dan pertemuan kelima. Tapi kelima nggak bisa datang karena minggu kemarin memang saya full kegiatannya 1 minggu itu untuk mengundang, jadi nggak bisa ya, mohon maaf. Jadi kalau di materi saya nggak bisa, panjenengan bisa untuk diisi oleh kader lainnya atau kader PKK mau nggak masalah. Ya Bu ya, nggak harus saya. Kalau Bu Nilo dipecah gitu kayaknya nggak mampu ya, nggak bisa waktunya. Karena Mulyorejo ini termasuk SOTH-nya cukup banyak, 19 termasuk banyak Bu. Kalau yang kayak Bulak, Bayungan, yang wilayah kecil itu cuma SOTH-nya cuma hanya 6 kelas, 6 kelompok. Kalau di Mulyorejo dengan 19 dan untuk tahap kedua bertambah 2 kelas menjadi 21. Dan setiap hari itu mesti ada beberapa kelas yang pertemuan gitu ya. Jadi saya melihat sikon saya, kebetulan hari ini saya dengan Bu Reski pagi ini kebetulan belum ada kegiatan yang urgent maksud saya. Kalau namanya pekerjaan itu mesti banyak, di meja itu mesti banyak. Tapi yang urgent itu tidak ada, jadi saya berusaha untuk bisa sambang, memberikan semangat, motivasi ke pesertanya. Di samping itu ke kader pengelolanya yang luar biasa ya Bu ya, sudah tenaga sosial, sudah bertanggung jawab dalam kegiatan SOTH ini ya. Tapi nggak usah dilihat yang hadir siapa, yang penting kita bergantian, baik dari kecamatan maupun dari kelurahan ya Bu ya. Yang penting ada yang monitoring, ada yang memberikan semangat, ada yang mendampingi Ibu. Oke, kalau ada kendala apa-apa mungkin barangkali bisa tanya ke saya gitu ya Bu ya. Terus ini nanti Bu ada dalam kegiatan SOTH untuk tahap pertama nanti saya share di grup SOTH terkait pengisian pelaporan selama kegiatan di SOTH mulai pertemuan pertama sampai terakhir. Nanti saya share di Bu ya. Di grup itu nanti pengisian ada narsumnya dari mana, materinya apa, dokumentasinya dan sebagainya itu ada nanti di link. Nanti saya share, sebelum saya share ini nanti bisa yang masuk dari sini di grup SOTH siapa Bu? Enggak, untuk perwakilan dari Kelurahan Kalisari dari RW ini ada nggak masuk di grup SOTH? Ada ya. Jadi nanti bisa tersampaikan kan gitu maksud saya. Karena kemarin itu kan seharusnya dari masing-masing SOTH ada kader atau ketuanya yang masuk grup. Jadi langsung kita bisa sampaikan langsung gitu. Kalau selama ini kan hanya perwakilan dari Kalisari cuma beberapa gitu ya. Terus selama ini Bu, ibu-ibu pesertanya mulai pertemuan pertama sampai ke-6 kira-kira dibagi mana? Bisa diterima ya materinya, ada penambahan ilmu, bisa buat dipraktekkan di rumah, sudah ada perkembangannya gimana Bu? Kampung? Apa masih tetap begini? Tidak ada perubahan? Pengetahuan pasti ya, dalam pengasuhan anak dan sebagainya pasti ya, pasti ada penambahan wawasan ya, ilmu ya. Paling tidak itu ya, paling tidak itu ada sedikit-sedikit poin-poinnya yang bisa diterapkan ke anak balitanya atau ke cucunya mungkin ya. Itu ya, tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat ya. Kurang 1 hari, kurang 1 pertemuan, berarti minggu depan ya Bu ya. Saya mohon kehadirannya ya Bu ya. Untuk yang lainnya apa selalu begini Bu, kurang peserta? Apa hanya pertemuan hari ini aja? Banyak ya, cuma hari ini.
Gak apa-apa Bu, dipenuhi aja absennya. Ya, karena peserta harus sesuai kan gitu ya. Gak apa-apa yang gak hadir ya. Tapi sekarang baru dibuat kelonggaran seperti itu, saya tetap mohon kepada peserta selalu untuk hadir ya, untuk mendukung kegiatan ini. Itu ya Bu, yang mungkin pesan dari saya mungkin nih. Karena ini pertemuan ke-6, materi saya kan pertemuan ke-5 sebenarnya ya. Tapi kalau materi pertama saya sudah menyampaikan di sini, tapi gak apa-apa nanti dipakai dokumentasinya saya untuk materi itu enggak. Gitu ya. Mungkin ada sedikit nanti nama dari Bu Lesti ya, dari Kasih Kesra Kecamatan. Monggo Bu Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu, semangat ya. Katanya pemilu ini hari ke-6. Sebelumnya saya sapa dulu teman saya yang ada di sana, Pak Kasih Pemerintahan, Pak Wahyu, yang terhormat juga pemilu, PKB, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Mulirjo. Nanti ibu-ibu mungkin suatu saat mau KB bisa konsultasi dengan beliaunya. Di sini nanti bisa Bu Mili itu lebih paham tentang KB karena berkecimpungnya itu lama tentang KB. Alhamdulillah dokter Bu. Saya juga sering konsultasi dengan beliaunya tentang seperti itu karena tidak jauh beda antara kegiatan saya sebagai Kasih Kesra dan pemilu. Jadi kita saling bersinggungan dan saling bekerja sama. Tadi sudah disinggung sama Bu Milu tentang bagaimana kegiatannya ya. Kalau di rumah tangga bagaimana Bu? Di rumah tangga diterapkan nggak hal-hal yang sudah disampaikan oleh kader-kader yang ada di sini? Diterapkan. Kayaknya ada Mbak ya, ada Eyang ya. Eyang yang menjaga hidungan manusia. Disesuaikan. Oh gitu, iya. Itu ya. Terus ada, alhamdulillah ada bapak-bapaknya. Ini juga Eyang sepertinya. Iya Pak. Semangat ya. Oh belum. Oh belum Eyang. Masih bapak. Kan bapak. Tadi salah saya Pak. Iya. Baru tadi. Oh masih 17. Lupa ya. 17 Iya Pak. Pak. Asap mata. Iya Pak. Yang jelas semangat Bu ya, jangan tegang, ikuti seperti ini, dibuat senang, dibuat bahagia. Jadi nanti penyampaiannya di keluarga itu lebih kena, lebih bisa diterima. Terus untuk pengajarannya ke anak atau ibu atau di keluarga gimana Bu? Ada perubahan nggak? Kalau yang dulu, saya kan dulu dikasih Kesra Hari Hujan. Itu ketika kami tanya jawab di sesi terakhir seperti ini, itu disampaikan ada perubahan ketika di rumah tangga. Saya itu lebih sabar, lebih anak-anak, ibu-ibu itu. Terus bapaknya juga sudah mulai, iya lupa, ternyata tugas itu tidak hanya perempuan saja, ayo berbagi, ternyata sudah berbagi. Apa seperti itu di sini? Ya, gimana ya? Saya juga mungkin menyampaikan ke anaknya ya, kita harus ini dulu seperti itu. Anak saya memang tanya apa saja materi SOT. Ya, terus Setelah saya sampaikan, jadi anak-anak bisa menyesuaikan materi yang saya sampaikan ke anak-anak terhadap keluarga. Jadi tinggal menyesuaikan. Jadi bukan hal yang baru ya, soalnya anak-anak kan sudah mulai mendidik anaknya. Setelah saya menyampaikan hasil SOTH, anak-anak saya menyesuaikan saja. Tapi kan ilmunya ditularkan kan, tidak berhenti ke panjenengan saja kan, harapannya seperti itu. Juga ibu-ibu yang di sini kalau sudah ikut mungkin bisa ditularkan. Enak tentang SOTH ternyata seperti ini. Jadi nanti ketika ada kegiatan lagi kayak ini berjilid-jilid ini nantinya kepada SOTH itu
tapi dengan orang yang berbeda, jadi tidak susah untuk mencari. Jadi panjenengan yang sudah duduk di sini bisa menyampaikan, oh ternyata seperti ini loh. Enggak percuma kita duduk berapa 6 kali pertemuan ya Bu ya. 7 kali pertemuan tidak percuma. Ini akan merubah mindset, merubah aktivitas, merubah semuanya. Tapi tidak secepat itu sih memang kita namanya untuk merubah apa ya dulu ya seperti itu ya. Jadi itu perlu proses. Pola asuh anak itu perlu proses. Jadi enggak harus anak itu dipukul kan ya ternyata. Ya Bu ya. Zaman saya dulu itu kalau dipukul itu oh ya salah. Tapi anak sekarang kalau dipukul salahku apa? Pasti gitu ya. Benar kan? Melawan beda kan, beda masa, beda pengasuhan. Jadi seperti itu gunanya di SOT seperti itu. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, tetap semangat buat ibu-ibu kadernya. Pokoknya tidak bosan ya Bu, demi untuk merubah semuanya, merubah menuju kebaikan untuk terutama juga ibu-ibu yang merawat di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk datang, untuk dengan sukarela mau mendengarkan para ibu-ibu yang lain, para kader di sini yang sudah dibina untuk bisa menyampaikan aspirasi yang didapat. Saya juga pribadi menyampaikan terima kasih. Panjenengan semua mau rawuh di sini, duduk bersama dengan kayaknya berkodres ini. Saya juga lucu ya. Kodresnya hitam putih itu keren. Matur nuwun Bu RW ya, ada Bu RW-nya. Saya tadi belum menyebut Bu RW. Ngapunten Bu RW, saya lupa tidak menyebut dengan. Terus ini tadi kami juga ternyata ketika di sini ada WA mengikuti Zoom meet tentang gender. Kalau tentang gender Mama Yola ahlinya. Saya berteman dengan Mama Yola sudah lama tentang pergenderan. Jadi bisa nanya dengan beliaunya. Beliaunya hanya senyum-senyum saja, padahal sudah mampu. Apa yang namanya tidak, apa yang namanya responsif gender, apa Bu Yola sudah melanglang. Bu Yola sering mewakili kecamatan untuk kegiatan seperti ini, lomba-lomba seperti ini. Demikian dari saya, sambutan hari kepanjangan panjangan nanti lupa untuk pretesnya dan isian materinya. Ngapunten, baru kali ini saya bisa berkunjung dengan Bu Nurul. Kalau Bu Nurul sudah 2 kali ini ya, sudah 2 kali ini. Jadi tetap semangat Bu belajarnya, tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang lebih hebat lagi daripada orang tuanya. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mama Yola. Tidak mengisi lengkrinya. Bapak ini Bu Lurah ya. Karena kalau nggak salah terakhir itu tanggal 29 pengisian ada lengkrinya. Karena SOTH yang gelombang kedua itu mulai kalau nggak salah minggu kedua Juni. Kedua Juni sih kalau yang rapat saya intern di DP3. Tapi kemarin kalau melalui Zoom itu minggu keempat itu boleh bertempat di sini, kadernya tetap, tapi pesertanya yang harus berubah. 10 orang minimal. Kalau saya rasa 10 orang itu sudah paling sedikit. Kamu ulang di sini papat telu kan ya nggak mungkin ya. Kalau kadernya 10 ya nggak imbang. Tetap 10 itu 10 sudah minimal. Dan saya memang pesan ke Ibu Camat juga, ke Ibu Lurah, kalau bisa pesertanya jangan banyak-banyak, cukup 10. Nanti takutnya ada pergelombang-gelombang. Ibu kita ya Bu Wali itu biasanya kan senangnya bergelombang-gelombang gitu ya Bu ya, sampai kehabisan ibu balitanya kan gitu ya Bu ya. Mulai sejak awal kita sudah mengingatkan ke semua SOTH untuk ke semua kelurahan
maaf tadi saya salah, agar peserta jangan lebih dari 10. Kira-kira untuk gelombang kedua itu jumlah peserta 10 kira-kira bisa untuk memenuhi? Bisa ya? Bisa ya Bu? Berarti di sini usia sudah pada ini kan? Lansia. Lansia nggak pakai cuci. Kalau lansia pakai itu cucu. bisa, kalau pengasuhan langsung itu kan nggak apa-apa. Nggak ngasuh. Misalkan ada cucunya pengasuhan langsung itu boleh. Ya, ini kan Pengasuhan nggak ngasuh, langsung, nggih. Ibu kan nggak langsung ngasuh kan? Itu bisa sebenarnya kalau pengasuhan seperti itu. Nggih, yang kakung-kakung kan itu bisa tuh kalau Yang pengasuhan biasa sudah langsung. ABG. Paling tidak itu ikut yang cucunya paling nggak monitor cucunya, melihat cucunya itu bisa sih. Nggak mutlak harus ngomong totalitas itu enggak sih. Nggih. Itu juga pesertanya 10. Itu pengisian link tree-nya minimal 29 tuh gelombang kedua kemarin. Coba nih ya. Karena link tree sudah saya share di grup SUTH, sudah lama saya share itu. Iya, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Orang Tua Hebat Sri Kandi Hebat Kelurahan Kalisari. Yes, yes, yes. Hak tumbuh kembang anak. Kalau hak perlindungan itu anak mempunyai akte, anak terhindar dari kekerasan, lingkungan yang aman, bahaya dari benda yang berbahaya untuk anak itu sendiri. Kalau hak anak itu juga bermacam-macam ya Bu ya. Kalau salah satunya itu jenis-jenis kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak itu kekerasan fisik. Contohnya kekerasan fisik itu kita main tangan, mencubit, memukul. Itu termasuk kekerasan fisik kepada anak. Itu memang sebaiknya tidak kita lakukan kepada anak. Tapi suka kita tuh tidak sadar emosi ya Bu ya. Refleks itu tuh. Suka kita juga sudah capek, terus anaknya rewel, tambah Bu emosi. Paling tidak kita mencubit. Nah itu paling ya. Paling nggak mencubit, kalau nggak nada bicara kita itu sudah tinggi. Nah itu sudah emosi kita lihat di anak itu. Sudah capek, anak rewel. Nah salah satu dari pelajaran yang sebelumnya, kita membiasakan anak kita itu untuk kita belajar untuk mandiri. Paling tidak kalau makan dia bisa sendiri. Nah kita lagi repot, kalau anak minta makan, wah kita jelas emosi. Jadi kita sedini mungkin mempelajari anak untuk makan sendiri. Memang kita siapkan makanan itu kita kasih, dia duduk di meja makan sendiri. Jangan terus anak minta makan ibunya, kamu masih repot, tunggu sebentar. Oh sudah, nada bicara kita sudah mulai tinggi tuh. Jadi sedini mungkin anak kita biasakan untuk bisa menolong diri sendiri, untuk pakai baju pun. Nah, kita membiasakan anak ini bajunya, ayo coba dipakai sendiri. Biarpun salah Bu, cara kancingnya mungkin dia salah ya, tapi membiasakan dia untuk bisa sendiri. Memakai sepatu pun juga. Sedini mungkin kita mempelajari anak untuk menolong diri sendiri. Jadi tidak merepotkan kita juga Bu. Nah ini mengenai kenapa Bu? Doa kesalahan beranak. Risiko itu. Ya tapi sedini mungkin Bu. Kayak Ayu yang mungkin baru ya, anaknya masih kecil-kecil. Kayak Bu Martin, Bu Reni, Bu Erna. Sedini mungkin kita belajarkan. Oleh sedini mungkin, ayo kita makan, coba makan sendiri. Biarpun nasinya tumpah Bu, tapi dia dibiasakan. Lama-lama dia anak mandiri. Oh iya saya harus makan, nanti diajari makan tuh harus bagaimana sih, tidak tumpah, pakai sendok sendiri. Itu untuk menolong dia diri sendiri. Juga kita sebagai orang tua lama-lama ya nggak kerepotan. Masa tiap makan kita suap, nah pakai baju kita pakaikan. Mulai diajarkan sedini mungkin. Jadi tidak merepotkan kita juga, dan anak juga mandiri. Mengenai perlindungan anak ini juga Bu, mengenai pelecehan seksual. Untuk sekarang kan banyak ya Bu ya. Kita itu mengenalkan anak kita tidak boleh disentuh orang lain anggota tubuh anak kita. Yang tertutup, terutama yang tertutup ya Bu. Nah, tidak dibiasakan.
anak kita itu disentuh oleh orang lain. Sentuh tubuh itu hanya boleh dilakukan hanya oleh orang tua, terutama ibu ya Bu ya. Nah, sebaiknya bapak pun juga tidak menyentuh bagian tubuh anak kita yang perempuan. Nah, untuk pelecehan seksual itu umumnya banyak yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Itu saudara, bisa maaf ya orang tua juga kan ada yang seperti itu. Jadi sedini mungkin kita ajari ke anak kita, kalau bukan mama yang megang bagian tubuhmu, misalnya maaf ya, seperti kelamin, pantat, payudara, itu jangan diperbolehkan. Jadi belajar sedini mungkin kita ajari anak, kalau bukan mama yang megang, kalau bukan bunda, kalau bukan ibu yang megang, kita ajari seperti itu. Bagian tubuh yang tertutup ya Bu ya itu sebaiknya tidak disentuh orang lain. Diajarkan pada anak sedini mungkin. Mungkin ada Bu pertanyaan dari Ibu apa Bu? Mungkin bisa saya bantu jawabnya. Untuk setiap anak yang menyandang disabilitas itu juga memiliki hak Bu. Haknya itu memperoleh pendidikannya khusus kalau anak disabilitas itu, memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan arah kesejahteraan sosial bagi anak itu. Kalau ada anak yang pelecehan seksual itu sebaiknya anak itu jangan dikeras. Kita harus ngomong itu secara halus supaya anak terbuka kepada kita. Makanya sebaik mungkin, sedini mungkin kita sering berkomunikasi dengan anak. Mungkin dia cerita, kalau kita keras di anak nggak mau cerita. Apa yang terjadi di luar kan kita nggak tahu toh Bu. Kita ngantar anak dari pagi sudah sampai siang di sekolah. Pulang pun rata-rata sudah jam 1 ke atas. Nah sebaik mungkin kita banyak berkomunikasi dengan anak. Apa sih yang dilakukan di sekolah tadi, kegiatan apa? Kalau anak kita keras nih, anak takut bercerita, kita nggak tahu yang terjadi di sekolah tadi apa, di luar rumah yang terjadi itu apa. Nah, kalau sedini mungkin kita biasa berkomunikasi, anak tuh mau bercerita kepada kita apa yang terjadi, dan diajari sedini mungkin pun bagian tubuh-tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain itu apa aja. Jadi anak tuh, oh bukan mamaku, bukan ibuku, bukan bundaku. Kalau aku dipegang pantatku, aku tidak boleh, harus berteriak juga Bu, diajari seperti itu. Pegang payudara, kelamin itu juga diajari, jangan. Selain mama, tidak boleh juga. Untuk juga megang HP, kita juga ya Bu ya, harus memantau anak itu. Megang HP, sekarang buka HP pun kita buka pun ada yang gambar-gambar porno itu juga Bu ya, kita harus mendampingi, ajari anak. Tapi sekarang ya susah Bu, pegang HP masuk kamar ya. Kita masuk kamar malah mau jawab sendiri, ya susah kita juga mau memantaunya. Tapi sedini mungkin dikasih waktu Bu, paling tidak harus jam segini, harus boleh pegang HP. Waktunya tidur ya tidur, kita waktunya makan siang ya makan siang. Jangan biasakan dari pagi sampai sore sampai siang pegang HP, tidak ada berhentinya itu. Itu juga tidak baik untuk perkembangan si anak. Mungkin kalau ibunya repot, ada dipegang HP aja anakku. Nanti dipegang HP kan anakku pasti diam. Ya tidak seperti itu ya Bu ya, jangan mendidik anakku. Diajari waktunya makan. Kita sebagai orang tua itu harus mendampingi. Memang repot sih Bu, kerjaan ibu rumah tangga itu gak ada berhentinya ya Bu ya. Dari bangun, melek mata merem Bu. Terus harus jaga ya Bu ya. Oh, masak gak ada berhentinya, cuci tidak ada berhentinya. Tapi kita sebagai orang tua juga harus mendampingi anak. Jangan lupa itu kewajiban kita. Kalau besar anak kita pun sukses, kita sebagai orang tua lu bangga Bu. Itu kebanggaan sendiri kita sebagai orang tua. Dan juga kalau
anak sukses, anak sekolah pintar, rumah bersih, kita sebagai orang tua pun juga bangga Bu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri bagi kita itu sebagai orang tua. Ya, biar tidak pakai pembantu rumahku ya bersih ya, kinclong gitu ya Bu ya. Tidak cuma mukanya aja Bu yang kinclong ya, rumahnya juga kinclong gitu. Nah. Mungkin ada masukan dari Bu Suud mengenai ibu-ibu bekerja 24 jam. ya. Itu ada manajemennya, itu tergantung kita sendiri. Ya betul ya. Jadi kita harus bisa tertib mengatur pekerjaan yang akan kita jalani. Ya, ya. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai jam sekian saya harus begini begini. Ya, ya. Kalau sudah selesai jam yang sudah kita atur, kita harus berhenti. Ya. Tidak mau kita harus istirahat. Soalnya ini kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan Ya. kita. Nanti soalnya saya maaf ya, saya soalnya biasa membuat jadwal. Nah, jadi kalau jam sekian saya harus begini, itu saya lakukan. Nanti kalau waktu saya istirahat benar. Gitu. Nanti pada jam Dilanjut lagi ya Bu ya. jadi jangan bekerja non-stop. Apalagi ibu muda ini kan masih ada kerja lemburnya ya malam itu. Jadi itu yang Ada betul Pak Bu? iya itu soalnya Ini tawa Bu. Enggak. Ya Bu. Nah, betul Bu Ibu Ayu. Bukan perempuannya. Yang hot bukan perempuannya. Yang lagi menggebu-gebu itu. Iya, cuma cowoknya itu. jadi kita jangan memaksakan diri kita untuk non-stop bekerja. Ya. Harus dibuat jam-jam istirahat. Kalau kita sakit kan anak suami terlantar Bu. Iya, Ibu itu ya. Iya. Kalau kita mempersiapkan kesehatan kita di hari tua. Betul. Ya itu pelajaran buat kita dari Bu Suud ya Bu ya. Itu pelajaran yang berharga sekali saya rasa. Buat sendiri, sesuaikan dengan kesibukan dan kebutuhan. Bisa kan itu diambil. Ya, ya, itu Bu. Jadwalnya. Aduh, ibu muda. Oh, enggak apa-apa Bu. Oh, pengalamannya lebih banyak ya Bu ya itu ya masukan buat kita itu ya. Jadi dulu sebelum saya angkat jemput kan saya full ke anak-anak, tapi saya masih bisa mengikuti kegiatan PKK. Kalau dulu ya ada wanita kegiatan kesehatan di daerah kan banyak kegiatan. Tapi saya membuat jadwal. Jadi kalau saya bekerja saya istirahat. Nah, kalau saya di sini angkat jemput, kan angkat jemput kan waktunya nggak bisa ditunda ya. Ya. Harus pas gitu. Tapi saya juga buat jadwal. Jadi waktu istirahat juga ada. Soalnya kita harus ingat di hari tua kita sama seperti itu. Makasih Kak Yola. Ya, sama-sama. Ya memang sepintar-pintarnya kita Bu membagi waktu. Ya, kita jam segini kayak gini Bu. Ya, meninggalkan rumah juga membagi waktu ya Bu. Harusnya kita di rumah hari ini sudah masak. Oh, ternyata saya masih SOTH. Jam 9 harus SOTH paling enggak sampai jam 11. Itu kan sudah terbuang 2 jam kita di sini tuh. Makanya kita membagi waktunya harus dipercepat istilahnya. Yang tadinya mencuci bisa santai, SOTH cucinya harus cepat, harus beres-beres. Supaya nggak terlambat SOTH-nya gitu. Dan juga untuk hari tua kita ya Bu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Seperti Bu Suud ini Bu, nggak mau kalah dengan kita Bu, dengan ibu-ibu muda ini. Tetap dikasih sehat terus dan semangat Bu Suud. Bu Suud saya lihat juga pagi-pagi rajin Bu, jalan pagi sendiri. Biarpun sendiri loh Bu, Bu. Nggak ada temennya jalan pagi itu. Kalau senang sendiri, soalnya sudah kebiasaan sendiri. Ya, sudah kebiasaan sendiri, jadi senang sendiri jalan kemana sendiri gitu. Ke CMP sendiri, BEMU sendiri ya Bu ya biasanya Ibu. Zamannya BEMU itu. Itu ada alasan saya untuk jalan sendiri. Jadi saya lebih suka jalan sendiri. Ya maaf ya, bukannya saya kepintar dan sok ya. Soalnya kalau saya jalan sendiri, saya bisa sambil berzikir. Kalau ada temannya, kan mesti ngobrol, terus nggak ada kesempatan. Maaf loh ibu-ibu, bukannya saya gimana, jadi maksudnya gitu. Dan lagi, kalau
janjian, kalau ada temannya kan janjian jam ya. Nah, janjian jam itu juga memacu jantung. Sudah jamnya apa? Iya, seandainya, wah janjian jam 6. Padahal saya jam 6 ada gangguan, nggak tahu mau apa atau maaf ya mau WA kan kita nggak bisa, iya bingung kan. Nah, dalam kebingungan itu kan memacu jantung ya. Nah itu saya hindari, jadi jangan sampai tepat memacu jantung itu sebabnya gangguan berat sekali di situ. Jadi itu alasan saya jalan sendiri. Dan memang kebiasaan saya dari dulu apa-apa seorang diri. Mandiri sekali ya zaman sekarang. Sampai sekarang. Ibu saya Gak apa-apa Bu, pelajaran masukan untuk kita semua itu. Ada plus minusnya untuk ibu semua. Jalan sendiri ada yang suka kayak tersebut. Kalau yang lain mungkin aku jalan sendiri, aku gak tahu jalan kalau kesasar gimana, gak ada teman ngomong, ada juga alasan yang lain-lain ya Bu ya. Masing-masing kita alasan masing-masing. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Postesnya ya Bu yang Postes. bisa dikerjakan. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I